Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin jamaah salat zuhur di Masjid Raya Darussalam dan juga para pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada, rahimakumullah. Sabtu yang lalu kita telah membahas tentang zikrul lisan bidunil qalb, artinya zikir dengan lidah, dengan mulut, tetapi hatinya tidak ikut. Nah, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang zikrul lisan ma'al qalbi, zikir dengan mulut disertai dengan hati. Hadirin rahimakumullah, zikrul lisan bidunil qalbi itu pun sudah berpahala. Artinya kalaupun kita berzikir dengan hati dan pikiran entah di mana, itu sudah tetap berpahala, karena apa yang disabdakan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, bahagialah orang yang bibirnya basah karena zikir kepada Allah. Berarti zikir dengan mulut itu saja sudah berpahala, tidak sia-sia, tidak percuma. Namun kita akan menginginkan peningkatan zikir kita, supaya ketika kita berzikir juga hati kita ikut. Maka dalam hal ini kita perlu melatih diri dan memaksakan diri untuk bisa berzikir semacam itu. Jadi kalau kita tidak pernah berlatih, setiap zikir asal zikir, ya begitu terus selamanya. Tapi kalau kita mau berlatih, maka insya Allah kita akan bisa berzikir dengan hati. Nah kemudian ketika kita zikir dengan hati itu, kita juga menginginkan agar supaya tidak ada talbisus syaitan atau godaan-godaan dari setan. Karena kita sudah berzikir dengan baik, kemudian timbul dalam hati kita, wah, saya lihat di kampung ini zikirnya yang paling baik kok cuma saya. Nah, ini berarti kita berzikir sudah bagus dengan hati, tetapi tergoda oleh perasaan bahwa dirinya sudah paling baik di dalam berzikir. Jadi saya pernah mengibaratkan begini, orang berlatih zikir itu bagikan orang yang berlatih dalam olahraga itu, ya badminton misalnya, tidak harus itu. Kalau orang itu, saya sering mendengar ya, karena cinta olahraga, demi kesehatan tubuh, tiap seminggu 2 kali berlatih badminton. Yang senang futsal berlatih futsal. Yang senang senam berlatih senam. Semua itu demi untuk kesehatan tubuh. Dan itu penting, karena al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat itu ada di dalam tubuh yang sehat. Kalau tubuh kita nggak sehat, mau berzikir juga susah. Baik, ibu dan saudara rahimakumullah,
Yang ingin saya gambarkan, orang untuk sehat jasmani itu mau melakukan apa saja, termasuk kadang-kadang tidak sampai melanggar ajaran agama, tetapi kayak kurang pantas. Misalnya ada senam pagi. Nah, yang saya maksud kurang pantas itu ya dalam cara berpakaian, sering di antara kita berpakaiannya kurang baik. Nah, jadi senamnya bagus, tapi karena tampil di publik banyak orang lihat, kok pakaiannya tidak tepat. Nah, kalau senamnya di rumah sendiri, yang lihat aurat kita kan keluarga sendiri, tidak masalah. Baik, ingin saya sampaikan, setelah kita berupaya supaya sehat tubuh, kenapa kita tidak ingin berupaya supaya sehat rohani? Nah, sehat rohani itu antara lain juga dengan banyak berzikir. Nah, tadi gambarannya adalah kalau orang berlatih senam, berlatih apa saja, tanpa instruktur, tanpa pelatih, maka hasilnya tidak maksimal. Katakanlah orang belajar badminton 2 kali seminggu, paling-paling jadi juara RT, paling tinggi juara kecamatan atau juara, untuk jadi juara dunia susah. Nah, yang menjadi juara dunia itu memerlukan diklat, ya, ada pendidikan, pelatihan, dan di situ ada instrukturnya, ada guru khusus. Nah, hadirin rahimakumullah, begitu juga orang berzikir. Kita ingin meningkatkan kualitas spiritual kita, maka kita berzikir dengan baik, bukan hanya zikir mulutnya saja, tapi hati dan pikiran kita juga berzikir. Nah, kalau zikir kita itu bisa dengan hati dan pikiran, tetapi ketika kita melatih diri tanpa instruktur, maka hasilnya juga tidak maksimal. Nah, kalau pengen hasilnya maksimal, ya datang kepada ahlinya, guru zikir. Kalau dalam diklat olahraga saja itu memerlukan tenaga khusus, maka dalam diklat olah rohani juga memerlukan guru khusus, yaitu mereka yang ketika menjalani kehidupan berzikirnya itu berguru kepada seorang guru, yang juga berguru kepada seorang guru, yang juga berguru kepada seorang guru, terus menerus, sehingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir tanpa guru itu bisa saja mencapai tingkatan tertentu. Seperti orang bermain olahraga tanpa instruktur, itu juga bisa sampai kepada keahlian tertentu, tapi tidak maksimal. Nah, ibu dan saudara, ketika kita berguru, nanti akan dituntun oleh guru bahwa berzikir itu kalau seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, merupakan jalan terdekat kepada Allah, paling utama di sisi Allah, dan paling ringan dilakukan oleh kita, yaitu membaca la ilaha illallah. Kita baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, atau ada angka tertentu 165 kali. Kita setiap habis sholat baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 165 kali. Kita sudah bisa melaksanakan, tapi kita tidak berguru. Maka bisa jadi ini. Karena la ilaha illallah itu sendiri
diibaratkan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdialog dengan iblis. Iblis mengatakan, halaktun nasa bizunubi. Aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa. Wa ahlakuni biqauli la ilaha illallah. Mereka menghancurkan saya dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi dalam hadis ini diibaratkan orang membaca la ilaha illallah itu sedang memerangi setan. Nah, apabila ketika kita la ilaha illallah, kemudian setannya itu menghindar atau ngelas kalau bahasa Jawa kami, sambil mengatakan nggak kena. Kira-kira gimana? Berarti kita ingin menghancurkan iblis, menghancurkan setan yang ada di dada kita, tetapi tidak berhasil. Kenapa? Karena setannya mengatakan nggak kena tadi. Nah, supaya kena bagaimana? Ya kita belajar. Ya. Orang memanah itu, ya, kalau nggak belajar, saya pernah mencoba itu, meleset terus, ya, nggak bisa ke titik. Ya. Tapi kalau yang sudah belajar sering gitu, apalagi diberi instruktur, kamu kalau memanah itu caranya begini, tarik dulu begini, itu bisa kena sasaran. Nah, demikian pula zikir kita bisa kena sasaran. Setan pun bisa lari dari diri kita apabila zikirnya itu memang sudah bisa diarahkan, dan untuk bisa mengarahkan zikir itu melempar setan ya harus dengan guru. Makanya kita perhatikan orang berla ilaha illallah. Kalau biasanya orang berla ilaha illallah itu kan geleng-geleng kepala. Nah, ini tentang geleng-geleng kepala saja saya sudah pernah mendengarkan satu kisah, anekdot saja ini untuk selingan. Jadi Habib Umar Mutahar, terkenal itu di Semarang ya, itu merasa tidak menduga kalau akan mendapatkan pertanyaan ini. Ya. Pertanyaannya, kenapa sih orang berzikir geleng-geleng? Karena nggak menduga akan mendapatkan pertanyaan semacam ini, maka sebagai seorang penceramah tidak kehilangan akal, dia jawab. Jadi jawabannya bagus juga. Jawabannya begini, sampean pernah minum kopi? Kalau orang minum kopi kemudian jeruput merasa nikmat, kemudian apa yang dilakukan? Dia geleng-geleng, waduh nikmatnya minum kopi. Begitu juga geleng-geleng orang berzikir karena merasa nikmatnya berzikir, dia kemudian la ilaha illallah. Memang orang baca la ilallah bergeleng-geleng itu disengaja. Ya. Biasanya hanya terbawa saja. Bisa jadi terbawa karena temannya geleng-geleng, dia ikut. Bisa jadi ya karena iramanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin tadinya cuma manggut-manggut, tapi lama-lama geleng-geleng juga. Nah, ini gelengan atau geleng-geleng ketika baca la ilaha illallah. Kalau tanpa guru, itu biasanya yang nggak seragam, nggak rapi. Tapi kalau dengan guru, itu memang ada aturannya. Nah, aturannya bagaimana? Setiap huruf yang ada pada la ilaha illallah itu harus melalui titik-titik yang disebut dengan lataif. Bentuk jamak dari latifah. Ada latifatun nafsi, ada latifatul roh, ada latifatul khafi, ada latifatul akhfa, ada latifatul qalabi, ada latifatul qalbi. Ada yang bertanya, kenapa ada ilmu yang latifah-latifah itu?
Sementara kita cari hadis yang nggak nemu bahwa orang berzikir itu harus melalui latifah-latifah. Maka jawabannya adalah memang adanya latifah itu adalah untuk menghindari kita dari ingatan kepada yang lain. Jangan sampai kita la ilaha illallah ingat kunci yang hilang. La ilaha illallah ingat pekerjaan yang belum selesai. Kita benar-benar memfokuskan diri la ilaha illallah dengan cara membayangkan huruf demi huruf itu melalui titik-titik persembunyian setan, sehingga bisa kena setan itu. Nah, jadi membaca la ilaha illallah menurut guru itu kita tarik dari bawah pusat ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah kena semua. Nah, hadirin rahimakumullah, karena ini relung-relung yang ada di dada yang tempat persembunyian setan, sebagaimana kita baca di surat An-Nas kan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Jadi ada bisikan setan yang mereka itu ada di dada kita. Nah, ketika kita baca la ilaha illallah sesuai dengan petunjuk guru sehingga setannya keluar dari dada kita, maka kita akan lebih khusyuk lagi di dalam berzikir la ilaha illallah. Ini tadi sudah saya katakan perlu latihan. Kalau nggak dilatih ya nggak bisa-bisa. Dan juga perlu memaksakan diri. Artinya memaksakan diri itu ya kita paksakan, kita konsentrasikan sesuai dengan petunjuk guru, la ilaha illallah. Itu disebut zikrul lisan ma'al qalbi takallufan. Takallufan itu artinya membebani diri. Dari kata kallafa, takallafa ya takallahu takallufan. Bagi yang biasa tahlil itu mungkin pernah baca ayat terakhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa diri seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi saya ingin menyatakan bahwa zikir pada tahap pertama itu misalnya tanpa memperhatikan ini tetap berpahala, tapi kita ingin meningkatkan diri karena belum terbiasa, kita biasakan, dan karena harus memaksakan diri, maka disebutlah zikrul lisan ma'al qalbi takallufan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita dengan bimbingan guru kemudian bisa berzikir ma'al qalbi walaupun masih takallufan, walaupun masih memaksakan diri, maka kita akan mengalami apa yang disebut dengan pengalaman-pengalaman spiritual. Pengalaman-pengalaman spiritual itu adalah antara lain bersambungnya kita dengan orang yang telah mendahului kita. Jadi ketika kita berzikir sudah baik, kita bisa ketemu dengan misalnya ada orang bersorban dalam mimpi. Bahkan bisa ketemu dengan Rasulullah SAW walaupun hanya dalam mimpi. Hadirin hadirat rahimakumullah, mengenai mimpi ini saya ingin menyampaikan, apabila kita karena kerinduan kita kepada Rasulullah SAW dan rasa rindu itu dibuktikan dengan banyak membaca sholawat,
insya Allah Rasulullah akan mendatangi kita. Dan bisa jadi kita tidak merasa bahwa Rasulullah hadir. Tapi kita harus yakin dulu. So kalau nggak yakin, ya nggak bakalan hadir. Yakini, insya Allah hadir. Cuma kadang kita merasa, kadang tidak merasa. Nah, ketika merasa kemudian bisa melihat sosok, ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuni fil manam, faqad ra'aitumuni, fa inna syaitan la yatamassalu." Apabila kamu bisa melihat saya di dalam tidurmu, maka kamu sudah benar-benar ketemu dengan saya. Karena setan tidak bisa menyamar sebagai saya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi hasil daripada zikrul lisan ma'al qalbi takallufan, kalau sudah berproses, itu pada suatu saat bisa kita mendapatkan anugerah dari Allah, zikrul lisan ma'al qalbi tatawuan. Nah, kalau tadi kan takallufan, sekarang tatawuan. Tatawuan itu artinya tidak dipaksa, pokoknya begitu kita zikir langsung bisa hati dan pikiran kita ikut berzikir. Kapan bisa dialami? Berproses. Ada yang seminggu baru berlatih bisa, ada yang setahun berlatih baru bisa, ada yang bertahun-tahun. Yang penting kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa berzikir dengan baik. Sehingga habis zikir itu biasanya memakai selawat, namanya selawat munjiat. Dalam selawat munjiat itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat, ya. Dengan sholat itu kita dibersihkan dari berbagai kejelekan, keburukan. Wa tarfa'una biha ala derajat, kita diangkat derajatnya. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat, kita akan disampaikan kepada tujuan dan target kita yang paling jauh sekalipun. Artinya dengan kita berdoa itu suatu saat insya Allah kita bisa zikrul lisan ma'al qalbi tatawuan. Nah, sebagai gambaran, dan saya hanya ingin menyampaikan karena banyak juga orang yang datang untuk berkonsultasi masalah zikir ini. Ada orang ketika berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena ada kondisi yang menunjang, ya, situasinya juga bagus, ya, artinya misalnya di tempat yang gelap, tengah malam itu ya, tiba-tiba la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini maaf, rambut ini pada berdiri, merinding istilahnya. Diteruskan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba kayak kita sedang berhadapan dengan Allah, kemudian kayak kita itu, ya Allah, saya ini hambamu, walaupun sekarang sedang berzikir, tapi dosaku itu banyak sekali ya Allah. Apabila engkau tidak mengampuni dosa-dosaku, bagaimana nasib saya besok di akhirat ya Allah. La ilaha illallah, ingatan itu ada terus, la ilaha illallah, sampai kemudian bisa menangis. Mungkin di antara ibu bapak ada yang pernah mengalami. Itu berarti sudah dapat zikrul lisan ma'al qalbi tatawuan. Karena berzikir dengan hati tapi bukan dipaksakan secara semerta. Ibu dan saudara rahimakumullah, kalau tadi saya bicara tentang guru, apakah situasi semacam ini
bisa dialami oleh orang biasa tanpa guru? Bisa. Jadi monggo berzikir, nah, cari waktu yang tepat, cari tempat juga yang tepat, berzikir. Nah, kemudian fokuskan ke ucapan la ilaha illallah. Ini yang tanpa guru ini. Ini walaupun tanpa guru bisa mencapai kepada menangis di tengah malam. Bahkan sampai-sampai saya punya tetangga itu sajadahnya itu basah oleh air mata karena membaca la ilaha illallah. Nah, kalau kemudian tanpa guru, tadi dari awal saya katakan, dikhawatirkan ketika ini mengalami pengalaman spiritual, bisa nangis itu spiritual itu. Kalau rohaninya nggak menunjang, ya nggak nangis. La ilaha illallah biasa-biasa kok. Tapi kalau rohaninya menunjang, itu bisa sampai nangis, ingat akhirat dan seterusnya. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi masalah guru, dikhawatirkan tadi setelah bisa begitu kemudian merasa saya paling pintar berzikir. Nah, kalau punya guru, itu gurunya yang akan memberikan semacam warning atau semacam tuntunan juga. Dan sebagai penutup ingin saya sampaikan, apalagi kita yang baru belajar berzikir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai guru zikir yang sampai mendirikan tarekat namanya tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah, itu pun pernah diganggu oleh setan. Suatu saat beliau sedang berjalan dengan santrinya, kemudian timbul awan, kemudian ada suara, ya Abdul Qadir, ana rabbuka, faqad abahtu lakal muharrama. Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu, aku benar-benar telah menghalalkan khusus untuk kamu hal-hal yang diharamkan. Bayangkan kalau orang biasa yang tidak setingkat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan fasilitas dari Tuhan dihalalkan, wah kemudian dia bisa menghalalkan segala cara. Bisa melihat di berbagai kisah ada orang yang sudah bisa berzikir la ilaha tapi tanpa guru, akhirnya dia menganggap apapun yang saya lakukan itu adalah ridha Allah. Bahkan sampai-sampai saya ini sholat, tetapi sholat saya beda dengan kalian. Kalian sholat harus zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau saya sholat sepanjang waktu, artinya nggak sholat yang 5 waktu, sepanjang waktu. Saya juga menghadap kiblat. Kalau kiblat kalian ada Ka'bah di Mekah, kalau kiblat saya ada di hati saya. Nah, ini berarti sudah mulai menyimpan. Ini pengalaman rohani, perlu ada guru rohani, dan guru rohaninya harus orang yang memang punya silsilah atau istilahnya sanad, ya, dari guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kemudian setelah kita sudah bisa berzikir dengan pikiran dan hati, maka zikir ini juga akan mempengaruhi perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah Sabtu mendatang akan saya jelaskan tentang bagaimana zikir mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Mudah-mudahan yang sudah saya sampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa lahadina wa kullatin salihah al-fatihah. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa
Allahumma ighfir lana ma aqtarna wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna anta la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli